Cerita rakyat dari Bengkulu, berlegenda Putri Sedaru Putih dan asal muasal pohon enau. Pada masa lampau di sebuah desa di Bengkulu, hiduplah 7 orang anak yatim piatu. Dari 7 bersaudara itu, hanya ada 1 anak perempuan yang bernama Putri Sedaru Putih. Sehari-hari mereka hidup sebagai petani. Untunglah orang tua mereka meninggalkan sawah untuk digarap. Sebagai satu-satunya anak perempuan, Putri Sedaru Putih senantiasa mendapatkan perlakuan istimewa. Semua saudara laki-lakinya sangat sayang kepadanya. Mereka selalu berusaha menyenangkan hati Putri Sedaru Putih dengan selalu mencukupi kebutuhannya. Sesuai dengan namanya, Putri Sedaru Putih benar-benar merupakan seorang putri di rumah mereka yang sebetulnya sangat sederhana. Hingga pada suatu malam, Putri Sedaru Putih bermimpi. Seorang kakek datang dalam mimpinya dan berkata, "Ajalmu sudah dekat, nak. Bersiap-siaplah," ujar sang kakek. "Ketika kau telah tiada nanti, dari kuburmu akan tumbuh sebuah pohon yang sangat berguna bagi banyak orang," tambah si kakek sesaat sebelum menghilang. Ketika terjaga, Putri Sedaru Putih mendapati pakaiannya basah oleh keringat. Walaupun hanya mimpi, Putri Sedaru Putih percaya akan omongan kakek dalam mimpinya barusan. Hatinya sungguh gelisah. Putri Sedaru Putih tak dapat memejamkan mata lagi sampai pagi. Hari demi hari berlalu. Tubuh Putri Sedaru Putih semakin kurus. Matanya sayu, wajahnya terlihat pucat. Putri Sedaru Putih terus-menerus memikirkan mimpinya. Ia tak selera makan dan susah tidur di malam hari. Saudara-saudara Putri Sedaru Putih mulai melihat perubahan yang terjadi pada dirinya. Akhirnya pada suatu siang, kakak tertua bertanya padanya, "Apa yang terjadi padamu, Dik?" tanya sang kakak menatap Putri Sedaru Putih. "Aku lihat tubuhmu semakin kurus," tambahnya. Tadinya Putri Sedaru Putih enggan untuk bercerita, tapi karena melihat wajah kakaknya yang penuh kekhawatiran, ia tak sampai hati. Putri Sedaru Putih akhirnya menceritakan mimpinya. Sang kakak mendengarkan sambil mengusap-usap punggung adiknya. "Sebaiknya lupakan saja mimpi itu, Dik," katanya pelan. "Mimpi itu hanya bunga tidur. Percayalah, mimpi itu hanya sekedar mimpi," tambahnya lagi meyakinkan Putri Sedaru Putih. Sang adik mengangguk. Ia berpikir apa yang dikatakan kakaknya itu benar. Setelah menceritakan mimpinya itu, hati Putri Sedaru Putih mulai lega. Ia menjalani hidupnya lagi seperti sedia kala. Badannya mulai tidak kurus lagi, wajahnya mulai kembali bersinar. Seluruh saudara laki-laki sangat gembira melihat saudarinya kembali ceria. Sampai pada suatu pagi, semua saudara Putri Sedaru Putih heran karena ia melihat Putri belum bangun meski matahari mulai bersinar terang. Sang kakak tertua akhirnya masuk ke dalam kamar adiknya untuk membangunkannya. Ia bermaksud untuk pamit karena mereka semua harus berangkat ke sawah. Sang kakak mulai merasa curiga karena setelah dipanggil berkali-kali, Putri Sedaru Putih tak bangun juga.
Ia mengguncang tubuh adiknya beberapa kali sebelum akhirnya sadar kalau adiknya sudah meninggal. Teriakan sang kakak membuat semua saudaranya berlarian masuk ke dalam kamar. Mereka semua menangis begitu tahu bahwa saudari satu-satunya mereka akhirnya meninggal dunia. Putri saudari Putih dimakamkan di halaman belakang rumah mereka. Sang kakak amat terpukul atas kepergian adiknya. Ia tak menyangka mimpi adiknya itu menjadi sebuah kenyataan. Tiap hari semua saudara Putri saudara Putih bergantian membersihkan kuburnya. Pada suatu hari, salah seorang adik laki-lakinya memperhatikan ada sebuah pohon tumbuh di atas pusara adiknya. Hari berlalu tanpa terasa, pohon itu telah tumbuh besar. Sang kakak tertua memberi nama pohon itu sesuai nama adiknya, Sedaro Putih. Kira-kira 5 tahun kemudian, pohon Sedaro Putih telah berbuah. Buahnya berwarna merah, membuat banyak tupai datang mencoba menggigitnya. Akibatnya, banyak tangkai buah yang terlepas. Tanpa sengaja, sang kakak tertua melihat ada cairan yang keluar dari batang pohon bekas tangkai yang terlepas. Tampak seekor tupai tengah menjilati cairan berwarna kuning jernih itu dengan asiknya. Sang kakak penasaran, mengusap cairan itu dengan jarinya, kemudian menjilatnya. Tak disangka cairan itu manis sekali. Sang kakak segera mengajak adik-adiknya untuk mencicipi cairan itu. Karena ketagihan, mereka berusaha menampung cairan itu dalam sebilah bambu. Cairan keluar dari batang pohon Sedaro Putih akhirnya terkenal di seluruh Lampung. Warga rame-rame menampung cairannya dan memasaknya supaya tahan lama. Pohon Sedaro Putih sangat ini terkenal sebagai pohon enau dan cairannya dihasilkan merupakan bahan pembuat gula merah. Pesan moral, jangan terlalu memikirkan dan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu akan menjadi kenyataan. Akan tetapi, persiapkan diri dengan pengetahuan dan keahlian, maka masa depan kamu akan berhasil di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.